Kisah Rumah 1977 Yogyakarta 2018 Januari. Waktu itu bertepatan aku udah di Jogja, keterima di salah satu perusahaan BUMN. Posisi waktu itu aku tuh susah banget nyari kos-kosan di daerah Jogja. Jadi aku stay di hotel di daerah Malioboro. Di daerah Malioboro, kalau nggak salah waktu itu per harinya 200.000. Jadi itu aku sampai hampir 10 hari di hotel mulu. Jadinya pagi kerja, pulang sore capek, nyari kos-kosan susah banget. Cari aplikasi, pakai Google apa semua susah banget, gak ada yang cocok gitu loh. Lah waktu itu sekitar udah 8 hari di hotel, akhirnya orang tua aku datang ke Jogja mau bantuin aku nyari kos gitu ceritanya. Lah jadi waktu itu ketepatan pas waktu libur, jadi ibu yang ke Jogja. Pada pagi hari itu aku putusin untuk sarapan di daerah Malioboro. Lah jalan-jalan dah aku sama ibuku ke Malioboro. Jalan-jalan akhirnya aku nemuin soto gerobak. Kalau orang yang sering jalan di Malioboro pasti tahu soto gerobak pinggir jalan itu. Random sih. Akhirnya kita makan di soto sambil ngobrol. Wah kalau kayak gini terus belum dapat gaji, rugi udah di hotel terus, katanya ibu. Ya gimana man, susah nyari kos-kosan di daerah Jogja, nggak kayak di Bali, nggak kayak di Jember lah, apa di mana tempat lainnya, susah banget. Nah pada saat itu si penjual soto itu denger, jadi bilang gini, loh masnya mau nyari kos-kosan mas, daerah mana mas, katanya. Daerah dekat stasiun sih pak. Oh ini ada mas, alamat coba aja mas, katanya. Wah kebetulan nih pak, oke dah pak. Akhirnya setelah makan soto, aku sama ibu mutusin untuk ke tempat yang bapak soto tadi kasih alamatnya. Akhirnya kita berangkat sekitar 10 menitan lah. Akhirnya sampai di rumah besar. Rumahnya tua banget rumahnya, tapi besar. Jadi model rumahnya tengah-tengah itu rumah induk besar, terus dia di letter U gitu, jadi kos-kosan tingkat letter U gitu. Habis itu aku tanya, Bu, masih terima kos gak bu? Akhirnya ibu-ibu sekitar umur bisa dibilang 60-an lah ya, keluar dengan rambut putihnya digelung, disanggul gitu. Iya mas, mau nyari kos mas, ada mas gini, tapi tinggal satu kamar nih kebetulan nih, katanya full semua, tapi masih ada satu kamar, kalau mau ya nggak apa-apa, tapi di atas, katanya. Oh nggak apa-apa bu, boleh saya lihat dulu bu. Akhirnya aku lihat. Itu waktu masuk kosan ini, jadi kita masuk di rolling doornya itu ada kayak lorong gitu, naik ke tangga. Di bawah tangga itu ada kolam dengan penerangan lampu warna merah. Dan pas naik tangga, di atas tangga tuh ada relief di pinggir-pinggir candi seperti itu lah gitu. Akhirnya ada satu kamar, akhirnya aku cek kamarnya, boleh lah dengan harga ya bisa dibilang murah lah. Waktu itu 2018 itu harganya 450.000 sebulan. Jadi listrik bebas sewajarnya, air juga bebas, tapi kamar mandi luar. Setelah aku cek semuanya, akhirnya oke, aku mutusin untuk kos di tempat itu. Oke bu, aku bayar langsung tuh waktu itu sebulan. Akhirnya aku bilang, tapi mungkin hari ini saya kemas barang dulu bu, soalnya masih ada, udah booking hotel mulai kemarin, jadinya nyisain yang itu. Oh iya nggak apa-apa mas, saya dikasih kunci. Akhirnya aku sama ibu kebalik ke hotel, aku kemas sedikit. Akhirnya balik ke kosan tersebut, naruh barang aja. Nah setelah itu kemudian harinya ibuku balik pulang. Lah setelah pulang itu aku kembali ke kos tempat itu. Lah seperti hari-hari biasa,
Ya emang sih agak serem gitu kosannya, maksudnya agak creepy gitu, dengan accent yang tua, ya agak lembab, terus banyak lorong-lorong gitu juga, bangunannya juga lumayan aneh. Nah, sehari dua hari seperti hari biasa, aku bangun pagi, mandi, kerja, pulang sore, istirahat, seperti itu terus. Lah waktu selang kalau nggak salah waktu 3 hari udah nempatin kosan kamar tersebut, malamnya tiba-tiba aku mimpi kayak astral projection itu. Jadi aku mimpi di rumah induk yang di bawah, ada ibu kosnya yang lama tapi tampak muda, terus sama bapak kos yang udah meninggal, katanya udah meninggal soalnya bapak kos, terus sama ada satu wanita, ya mohon maaf ya, pembantu bisa dibilang gitu. Nah itu dalam adegan itu dia tuh kayak dilecehkan atau diperkosa atau disetubuhi sama majikan si bapak yang punya rumah itu. Terus bapak yang punya rumah itu kayaknya seorang anggota anggota pemerintahan, bisa dibilang kayak anggota ini, maaf, jenderal ya, jenderal angkatan itu. Habis itu sampai aku lihat itu dia sampai punya anak, hamil sampai punya anak, anaknya lahiran. Terus si mbak pembantu ini, si wanita pembantu ini sampai meninggal karena sakit sih, meninggal karena sakit. Habis itu dalam adegan itu kayaknya dikuburin di rumah ini, rumah kos ini lah. Sampai yang ibu yang kos ini punya cucu juga, aku lihat di situ cucu cowok itu meninggal juga, nggak tahu kenapa, apa ditumbalkan atau apa, soalnya aneh banget, soalnya random gitu dalam mimpi tersebut. Akhirnya aku bangun waktu itu, bangun jam setengah 4 atau jam 3 kalau nggak salah itu. Setelah bangun aku ngos-ngosan banget tuh. Akhirnya aku lihat subuh, wah subuh, tak pikir mimpi apa sih nih, mimpi biasa kayaknya, kayak aneh banget. Tapi akhirnya aku mandi seperti biasa, aku ngelakuin berangkat kerja, pulang sore. Lah keesokan harinya waktu itu aku pas libur kan di depan kos ada angkringan. Lah iseng-iseng aku beli ke angkringan, lah ngobrol sama bapak angkringan, tanya-tanya apa yang punya kosan tuh kayak gimana, seperti itu. Akhirnya aku iseng nanya gini, kayaknya kayak punya cucu laki ya pak ya. Loh enggak mas, katanya bapak angkringan itu bilang. Kok masnya tahu? Iya, kayaknya sekilas sih kalau nggak salah punya cucu laki ya. Enggak, cucu lakinya ada tapi udah meninggal lama waktu kecil. Loh kok benar mimpi ini, aku pikir gini. Sama punya pembantu juga, iya mas bener kayak pembantu tapi udah meninggal juga, udah lama katanya. Jadi yang tinggal di rumah itu ibunya, ibu kos, anak-anaknya sama cucunya. Anaknya satu cewek kalau nggak salah, sama cowok, anaknya cewek satu cowok satu. Tapi yang cowok tuh nggak cuma bantu-bantu di rumah itu ini aja, terus pulang lagi ke rumah aslinya, udah berkeluarga kan. Terus sama cucunya 2 atau 3 itu kalau nggak salah, terus sama pembantu satu udah tua banget, seperti itu. Lah jadi stigma rumah ini emang katanya kos itu angker banget, katanya gitu sih. Jadi setelah kejadian mimpi tersebut, setelah itu seperti hari biasa sih, bangun pagi kerja, pulang sore, dan seterusnya. Namun aku tuh masih penasaran waktu itu. Aku nanya sama temen sebelah kos itu, nanya, mas udah pernah kelihatan apa aja di tempat ini? Loh masnya kok tiba-tiba nanya kayak gitu? Ya nggak ada mas, penasaran aja gini. Masnya pernah lihat apa? Enggak sih mas, gitu. Ada di kamar 11 mas, kamar nomor 11 yang paling barat itu. Katanya di dalam kamarnya ada bapak-bapak parubaya, kayak kakek gitulah, kurang lebih seperti itu. Katanya tiba-tiba muncul di kamarnya katanya. Terus masnya, aku sih kadang cewek mas, katanya seliwar katanya, seperti itu sih. Nah setelah itu kemudian ada rumor bahwa rumahnya ini akan dijual. Terus gak laku-laku katanya. Orang-orang sekitar sih, keluarga ibu kosnya ini punya problem masalah utang dan apalah, gak tahu juga, itu masalah pribadi ya. Setelah itu
awal tahun 2020. Waktu itu saya udah menikah 2020. Nah, kebetulan ya rumah tersebut dibeli oleh tante saya, seperti itu. Lah setelah itu karena nggak ada yang mengurus dan menempati, akhirnya saya disuruh nempatin sekalian karena dekat dengan tempat kerja juga. Nah, sebelum ditempatin, yang rumah induk yang di bawah itu kan masih direhab karena catnya emang ngeri banget waktu itu, warnanya kuning seperti berlumut gitu. Akhirnya saya sama istri saya bertempat di lantai 2 yang tempatnya anak-anak kos khusus, itu ukuran 3x4, sementara sampai yang kamar induk atau rumah induk di bawah itu selesai. Nah, pada saat itu ada kejadian aneh juga sih, tapi yang lebih sering kejadian itu istri saya. Lah pas saat saya tinggal kerja atau gimana itu sering kejadian. Nah, mungkin ini kesaksian istri saya, mungkin bisa diceritakan langsung ya. Baik, terima kasih kepada Blank Story yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan saya, nama samaran aja ya. Saya sebut aja saya si A. Saya ini adalah istri dari Bang Darwin ya. Ini tadi Bang Darwin udah menceritakan ya tentang kisah rumah tahun 1977, di mana rumah ini tuh bener-bener rumah tua banget. Pada saat itu posisi saya tuh lagi di Jember. Setelah saya menikah dengan Bang Darwin, 2 bulan kemudian saya diajak ke sini untuk menempati rumah ini. Sebenarnya dari awal saya nggak berpikiran aneh-aneh ya tentang rumah ini gitu. Awalnya itu santai-santai aja, enjoy aja selama saya menempati rumah di sini. Cuman lama kelamaan kok ini ada yang aneh gitu ya. Langsung aja nih ya saya cerita. Pada saat itu rumah yang di lantai bawah, lantai 1 itu benar-benar dikosongkan. Itu di bawah itu ada sekitar 5 kamar. Nah, pada saat itu tuh memang benar-benar dikosongkan karena masih dalam tahap renovasi. Masih dibenerin untuk kamar-kamarnya juga, semuanya dibersihkan, terus kemudian direnovasi. Ada atap-atap yang bocor, kemudian akhirnya kita sementara waktu tinggal dan tidur di lantai yang kedua. Di saat saya menempati kamar yang di lantai 2 itu mulai bermunculan kejadian-kejadian aneh menurut saya ya. Yang pertama itu awal-awal saya menempati di sini itu di saat suami saya kerja, waktu itu masuk siang ya. Siang itu dari jam 2 sampai jam 10 malam. Pas azan maghrib, kebetulan waktu itu saya lagi keluar, lagi cari makan di luar. Habis itu saya kembali lagi, terus mau masuk kamar itu tiba-tiba pas di pojok, di paling pojok banget, di lorong paling pojok. Itu tiba-tiba ada yang ngintip saya itu ciri-cirinya itu rambutnya panjang, yang saya tahu ya, maksudnya yang kelihatan di kasat matanya saya tuh kelihatan kayak rambutnya tuh panjang, cuman nginceng doang gitu, kayak kepala aja nginceng gitu. Terus setelah saya plototin lagi tuh ini benar mimpi atau enggak gitu, itu udah nggak ada, udah hilang gitu. Terus kemudian yang kedua, pernah sempet juga saya tuh tiba-tiba kayak ada yang dorong gitu pas lagi mau masuk ke kamar mandi, sampai saya tuh jatuh. Pas waktu itu kayak ada yang dorong gitu aja deh gitu di kamar mandi. Terus ada lagi selang beberapa lama, di bawah itu dapur udah selesai direnovasi, udah akhirnya kita pakai tuh dapur. Cuman kan posisinya saya dan suami saya itu masih
tidur di lantai 2. Akhirnya kan kalau setelah selesai masak kita selalu kunci dapurnya, terus kita selalu, jadi bener-bener di lantai 1 tuh tidak ada akses keluar masuk orang atau apa, atau keluar masuk binatang atau yang lain sebagainya, karena memang benar-benar tertutup dan kita selalu kunci kalau misalkan kita selesai masak di bawah gitu. Pada saat itu kita tuh masak itu enjoy aja ya, pakai dapur, terus kita masak, makan bareng di situ. Maksudnya saya sama Bang Darwin makan di situ tuh enjoy aja gitu loh. Nah, terus kemudian pada suatu hari selang beberapa minggu setelah kita masak, waktu itu ada kejadian yang bener-bener bikin saya tuh kaget, bener-bener kaget, shock, dan sampai trauma. Jadi nggak mau masak lagi di dapur itu. Karena pas waktu itu kejadiannya gini, habis masak tuh kita kan selalu kunci dapurnya. Terus kemudian kita bareng-bareng, habis masak kita makan bareng di situ. Kemudian setelah selesai ya udah kita kunci dapurnya. Terus kemudian kita kembali lagi ke atas dan kita nggak sama sekali buka pintu dapur itu gitu. Setelah keesokan harinya, paginya tuh, itu saya kembali lagi mau masak lagi kan. Tiba-tiba pas suami saya buka pintu dapurnya, kaget, bener-bener kaget banget. Tiba-tiba ada itu loh, penggorengan beserta minyaknya yang awalnya ada di atas kompor, tiba-tiba tuh ada di bawah di lantai, dan itu pun tidak ada serpihan minyak sama sekali. Sekarang logikanya kalau memang itu ada kena hewan atau kena senggol kucing atau tikus dan lain sebagainya, itu kan pasti ada tanda ya, kayak misalkan minyaknya tumpah-tumpah atau wajan atau penggorengannya itu nggak tertata dengan rapi di situ di bawah gitu loh. Jadi pas emang posisinya itu wajannya itu tertata dengan rapi beserta minyak-minyaknya, nggak ada serpihan sama sekali, nggak ada tanda-tanda sama sekali. Kemudian ada serok, spatula sama serok juga itu di bawah, posisinya di bawah, yang awalnya saya cantolin di tempat dinding di atas, itu tuh tiba-tiba posisinya ada di bawah di samping penggorengannya itu, dengan posisinya itu menyilang. Jadi di situ tuh sepertinya itu penunggu di sana ya, mungkin ya, orang penunggu di sana itu melarang kita untuk memasak di situ gitu loh. Bahasa kasarnya itu mungkin isyaratnya kayak gitu. Jadi posisinya spatulanya sama seroknya itu posisinya menyilang. Terus kemudian di sampingnya juga ada penggorengan yang awalnya ada di atas kompor jadi di bawah, dan minyak beserta minyaknya juga yang ada di dalam penggorengannya, jadi nggak tumpah sama sekali. Jadi di situ tuh bener-bener shock. Ini siapa yang mindah? Nggak mungkin, nggak ada orang sama sekali, karena di situ tuh emang tertutup, bener-bener tertutup, dan kita itu bener-bener kunci gitu, nggak ada akses orang keluar masuk gitu. Juga hewan-hewan nggak mungkin gitu, meskipun hewan pun pastinya kan ada tanda atau bekas gitu. Minyaknya juga nggak mungkin sampai tertata rapi seperti itu. Untuk bukti fotonya kita juga ada kok. Waktu itu kita memang sengaja memotret gitu loh, karena benar-benar shock. Akhirnya saat itu juga saya kayak, aduh, aku kayaknya nggak mau masak lagi deh gitu, kayak bener-bener trauma gitu, kayak percaya nggak percaya, tapi memang bener-bener terjadi di depan mata gitu loh. Tapi mau gimana lagi ya, awalnya sih saya nggak mau masak lagi gara-gara trauma karena itu gitu. Tapi ya namanya mungkin banyak orang yang bilang mungkin karena saya ini penghuni baru gitu, mungkin penghuni yang di sini yang makhluk-makhluk tak kasat mata itu mungkin mau ini berkenalan atau gimana gitu ya, bahasa kasarnya ya. Saya juga nggak tahu gitu loh. Mungkin dengan cara itu mereka memperkenalkan diri, atau mungkin masa sih aku
aku salah gitu nempatin di sini gitu. Akhirnya aku waktu itu bener-bener sebelum masuk ke dapur tuh aku bener-bener ngucapin salam, terus kemudian dalam hati aku tuh kayak bener-bener minta izin gitu loh. Aku izin mau masak di sini ya gitu. Terus selama ini mungkin mereka paham ya, lama kelamaan akhirnya penghuni di sini tuh mungkin mereka paham dengan tujuan dan maksud kita itu sebenarnya baik gitu, nggak aneh-aneh, nggak macem-macem gitu. Jadi kayak godaan-godaan atau sentilan-sentilan dari mereka itu udah mulai berkurang gitu loh. Kayak misalkan paling ya cuman kalau misalkan saya lagi masak gitu ada seliweran kayak bayangan hitam gitu, terus tiba-tiba kursi bar itu yang awalnya menghadap ke meja bar itu tiba-tiba ngadep ke saya gitu. Ya masih ada kayak sentilan-sentilan sedikit ya yang masih mengganggu kita gitu, tapi itu nggak parah yang separah yang waktu penggoreng sama itunya berbentuk silang ya. Jadi seperti itu sih cerita untuk pengalaman saya selama menempati di rumah ini. Cuman untuk saat ini alhamdulillah kita udah terbiasa ya disentil-sentil sama mereka, tapi alhamdulillah kita sekarang udah sama-sama mengerti gitu. Itu aja sih cerita dari saya. Akhirnya kita memanggil ibu tukang pijat tersebut. Sesampainya di rumah, ibu tersebut melontarkan kata-kata, "Mas, kok berani tinggal di sini?" Saya jawab, "Biasa saja sih bu, nggak ada apa-apa kok bu." "Emang nggak ada apa bu?" Saya balik tanya, namun si ibu hanya tersenyum kecil. Nah, pada saat itu giliran pertama ibu memijat istri saya. Entah apa yang dibicarakan, namun kata istri saya, si ibu bilang, "Mbaknya hebat ya, berani tinggal di sini ya." Istri saya menjawab, "Sudah biasa bu, sudah pada kenal semua mungkin." 30 menit pun berlalu. Akhirnya tiba giliran saya untuk pijat. Pada saat saya pijat, saya langsung bertanya kepada ibu, "Ibu bisa lihat ya?" Si ibu langsung menjawab, "Iya mas, di sini banyak banget ya mas, banyak kunti, anak-anak kecil juga." Saya pun tersenyum kecil waktu itu dan menjawab, "Wah, banyak banget bu ya. Mungkin sudah kenal bu, jadi saya biasa-biasa aja bu. Ada yang pakai surban ya bu? Mungkin kakek-kakek." Saya tanya seperti itu ke ibu. Lah, si ibu malah kaget banget. "Loh, masnya bisa lihat juga berarti ya?" "Iya bu, dikit. Kebetulan waktu itu gak sengaja lihatnya, jadi saya mastiin aja bu." Terus si ibu bilang, "Mas, kalau bisa pintu-pintu sama jendela dibukain ya mas, biar ada cahaya masuk, biar gak lembab. Kalau lembab mereka tambah seneng tinggal di sini mas." "Iya bu, gak apa-apa kok." Saya bilang juga gak ganggu, malah ini ku jaga rumah bu. Saya bilang gitu. Setelah itu pijat pun selesai. Waktu menunjukkan sudah jam 6 sore, waktunya sholat maghrib. Akhirnya si ibu memutuskan untuk sholat maghrib. Waktu itu saya tawarkan untuk sholat di kamar, namun si ibu langsung menolak. "Saya sholat di ruang tamu aja mas, tapi tungguin ya mbak dari belakang." Si ibu bilang ke istri saya, "Kenapa emangnya bu?" "Soalnya pasti digangguin, ini banyak banget ngumpul," kata si ibu. "Penasaran mungkin, karena saya orang baru main kesini." Setelah selesai sholat maghrib, akhirnya ibu berpamitan dan berpesan, "Mas, kalau bisa pagi hari semua pintu dibuka ya mas, soalnya terlalu banyak sekali penghuninya." "Nggih bu," saya bilang itu sambil senyum. Nah, seperti itu ceritanya sobat-sobat Blank Story. Catatan 2 Februari 2019. Prolog, bagian pertama.
7 anak tak kasat mata. Kalian pasti tahu, tak hayal bagi anak kecil mudah sekali untuk melihat mereka. Ya, mereka yang tak kasat mata. Cerita ini kuawali dengan prolog perkenalan. Aku mempunyai adik keponakan yang bernama, dan ia merupakan anak dari kakak perempuanku. Awal mula cerita terjadi saat adik keponakanku masih bayi. Adik keponakanku tidur bersama neneknya atau ibuku di kamarnya di rumahku. Hal ini dikarenakan kakak perempuanku bekerja menjadi pegawai negeri sipil atau PNS di luar kota dan selalu pulang hanya di setiap hari Sabtu dan Minggu. Dan ketika kakak perempuanku pulang, adik keponakanku ini pasti akan tidur bersama kakak perempuanku di kamarnya. Saat masih bayi, keponakanku ini sering sekali tertawa sendiri saat malam hari. Jadi, saat ibuku tertidur, terkadang keponakanku yang masih bayi ini, dia terbangun dan tertawa sendiri, seperti ada yang menghiburnya. Terkadang juga ia menangis sendirian tanpa sebab. Mungkin lazim bagi anak kecil untuk menangis. Tetapi, keponakanku ini saat menangis, tangannya selalu menunjuk ke arah toilet di kamar ibuku. Dan hal ini tidak hanya terjadi satu kali, tapi terjadi beberapa kali, bahkan sering. Toilet kamar ibuku memang saat itu selalu gelap, atau tidak pernah dinyalakan lampunya. Tapi saat lampu toilet dinyalakan, adik keponakanku ini tidak pernah menangis sendirian lagi saat malam hari. Dan waktu itu saudara perempuan dari suami kakakku datang ke rumah untuk sekedar menjenguk atau melihat adik keponakanku. Ya, ini saudara perempuan yang memiliki indera keenam yang dulu membantuku saat pikiranku terpecah kemana-mana. Kalian bisa lihat di episode sebelumnya. Anggap saja inisial namanya Elizabeth. Saat Elizabeth ini menjenguk adik keponakanku ke kamar ibuku, ia tiba-tiba seperti kaget tercengang. Aku bertanya ke dia, "Ada apa?" Tetapi dia hanya menjawab, "Gak apa-apa, dibahas nanti aja." Aku pun pada saat itu mengiyakan jawabannya, karena aku tahu apa yang ia pikirkan. Setelah beberapa saat, kita pun pindah ke ruang tamu. Lalu Elizabeth ceritalah ke aku. Katanya seperti ini, "Aaron, ternyata si kecil banyak temannya ya." Lalu aku menjawab, "Iya Eli, tapi Aaron cuma lihat beberapa saja. Soalnya mereka gak mau nampakin diri ke Aaron." Elizabeth pun menimpa dengan bilang, "Iya Aaron, ada 7 teman yang gak kelihatan." Aku pun sedikit kaget waktu itu, dikarenakan aku tidak berpikir sebanyak itu teman yang tak kasat matanya. Alih-alih mengobrol saat itu, aku dan Elizabeth hanya terdiam, tertegun untuk beberapa saat, karena masih kaget melihat teman-temannya keponakanku pada waktu itu. Dan saat Elizabeth bilang bahwa teman tak kasat matanya ada 7, aku langsung terkoneksi dengan mereka dan tahu seperti apa mereka satu persatu. Prolog bagian kedua, nenek-nenek berambut putih. Beberapa waktu berlalu, aku lupa untuk tanggalnya tidak aku catat. Adik keponakanku yang belum bisa berbicara sekarang sudah mulai bisa berbicara. Walaupun tidak lancar. Pada sore hari, sekitar pukul 5 sore, sepupuku dan keponakanku sedang duduk santai di depan pintu rumah bagian belakang, di mana posisi pintu itu lurus dengan kamar mandi, dan pada waktu itu posisi pintu rumah dan pintu kamar mandi sama-sama terbuka. Lalu tiba-tiba ponakanku bilang, "Made, ada nenek-nenek," sambil menunjuk ke kamar mandi dengan senyum sipitnya. Alhasil, karena itu memang sudah mulai petang, sepupuku langsung membawa ponakanku ini masuk ke dalam rumah. Beberapa hari kemudian, keponakanku ini sakit, dan malam harinya
ia minta tidur di depan TV ruang keluarga. Di rumahku, di depan TV ruang keluarga memang ada kasur tebal dan ponakanku suka sekali tidur di situ. Saat malam hari, keponakanku ini mau tidur. Ia melihat ke arah ruang tamu yang searah dengan ruang keluarga. Jadi ruang tamu itu bisa dilihat dari ruang keluarga. Nah, saat keponakanku ini melihat ruang tamu, ia menunjuk ke jendela ruang tamu dengan ketakutan dan gemetar. Seperti ada seseorang yang mengintip di situ. Karena di situ hanya ada sepupuku dan mamaku, sontak langsung ditutup jendela kaca ruang tamu itu dengan gorden atau tirai agar tidak bisa dilihat lagi. Saat setelah ditutup jendelanya, keponakanku langsung tenang dan tidak ketakutan waktu itu. Tapi kita tidak tahu apa yang ponakanku lihat. Bagian ketiga, jalan pulang yang hilang. Sebenarnya terdapat rekaman perbincangan antara aku dan keponakanku ini tentang Dimas. Untuk rekamannya aku taruh di next episode atau part 2. Beberapa bulan kemudian, keponakanku sudah mulai lancar berbicara. Awal mula ceritanya, yakni saat malam hari sekitar jam 2 malam, keponakanku yang tidur di kamar mamaku terbangun. Lalu seperti berbicara sendiri dan dia duduk waktu itu. Sontak, mamaku yang tertidur langsung terbangunlah buat menjaganya dan mencoba untuk menidurkannya kembali. Adik keponakanku ini waktu itu selalu melihat toilet di kamarnya mama. Saat mamaku bertanya, "Ono opo ndek kuno emange?" pakai bahasa Jawa, yang artinya, "Ada apa emangnya di situ?" Dan keponakanku menjawab, "Dimas pulang, Ma." Lalu mamaku menjawab, Dimas opo? Dimas siapa?" Tapi keponakanku cuma tertawa dan diam saja waktu itu. Akhirnya mamaku langsung menidurkan ponakanku waktu itu karena ia juga merasa sedikit takut. Selang beberapa hari kemudian, kejadian berlanjut pada waktu sekitar jam 7 malam atau Isya, di mana pada waktu itu aku sedang berada di kos. Jadi kejadian ini hanya kakak perempuanku yang tahu. Sekitar jam 7 malam, keponakanku bermain dengan kakak perempuanku di ruang keluarga. Hingga tiba-tiba, keponakanku ini berjalan sendirian menuju ke dapur. Dapur di rumahku itu satu garis lurus dengan ruang keluarga. Jadi bisa dilihat dari ruang keluarga. Di dapur awalnya keponakanku hanya melihat-lihat saja. Kakakku ingat banget waktu itu. Keponakanku awalnya hanya melihat kompor. Ya kalian tahu sendirilah anak kecil, sedikit random. Awalnya ia melihat kompor, terus matanya ponakanku ini semakin naik, hingga sampai ia melihat atap. Kemudian saat ia melihat atap, ia berteriak menjerit dengan bilang, "Ma, Dimas!" sambil nangis menjerit-jerit. Dan keponakanku ini langsung minta masuk ke kamarku. Akhirnya kakak perempuanku ini menurutinya. Membuka kamarku, masuk ke dalam, dan menutup erat-erat pintu kamarku. Dan di saat itu kemudian keponakanku baru bisa mulai tenang. Sebenarnya Dimas itu sering sekali muncul dan menampakkan dirinya kepada ponakanku. Seperti bangun tidur, tiba-tiba ia muncul, atau yang lain sebagainya. Tetapi aku tidak bisa menceritakan semuanya di sini. Semakin keponakanku bertambah umur, semakin dia bisa bercerita tentang Dimas. Sewaktu-waktu, ia menceritakan tentang Dimas kepadaku. Untuk rekamannya aku taruh di part 2 atau next episode, agar untuk episode ini tidak terlalu panjang. Keponakanku waktu itu cerita tentang Dimas kepadaku. Waktu aku dan dia sedang bersantai di ruang keluarga dan hanya berdua saja. Ia menceritakan tentang Dimas, di mana Dimas merupakan seorang anak kecil yang memiliki rambut pirang, dengan wajah yang sedikit rusak,
dan memiliki mata sipit bagian ujungnya, tetapi sedikit lebar pada atas dan bawah matanya. Dimas memiliki telinga yang ujungnya runcing atau lancip, dan Dimas juga memiliki hidung tetapi tidak memiliki lubang hidung. Mulut Dimas seperti robek, di mana ujung mulutnya berada di dekat telinga kanan dan ujung mulut satunya juga berada di dekat telinga kiri. Jadi, mulutnya itu lebar dari ujung pipi dekat dengan telinga hingga ke pipi dekat bagian telinga satunya. Dimas memiliki bola mata yang hitam serta alis Dimas tebal dan bertumpuk menjadi satu. Jadi, Dimas jika dilihat wajahnya memiliki seperti satu alis dengan garis lurus. Dan kedua tangan Dimas bengkok lurus ke depan. Saat keponakanku mengatakan itu, aku mengerti kenapa ia menangis setiap melihat Dimas. Dimas itu merupakan anak kecil, korban kecelakaan, di mana pada saat itu dia bersama satu keluarganya sedang berada di perjalanan melewati jalan gunung dengan naik sepeda motor. Dan kondisi waktu itu gerimis dengan jalan yang sedikit licin. Sepeda motor yang dikendarai oleh Dimas ini waktu itu tiba-tiba ditabrak oleh pengguna sepeda motor yang lain, yang mengakibatkan motor Dimas beserta Dimas dan keluarganya ini terpental beberapa meter jauhnya. Jadi, sepeda motor Dimas ini dihantam oleh sepeda motor lain dari sisi bagian kiri dengan posisi kecepatan sepeda motor penabraknya yang sangat tinggi. Jadi, karena kecepatannya yang tinggi dan posisi jalannya sedikit licin akibat gerimis, sang pengendara sepeda motor yang menabrak Dimas beserta keluarganya ini susah untuk mengendalikan kendaraannya atau sepeda motornya. Tabrakan ini menyebabkan meninggalnya Dimas beserta keluarganya akibat terpental beberapa meter jauhnya, di mana pada tahun itu di sebelah kanan tempat itu masih banyak bebatuan. Jadi saat Dimas dan keluarganya terpental, otomatis Dimas dan keluarganya ini menghantam bebatuan-bebatuan itu. Dan saat roh Dimas ini keluar dari tubuhnya, ia tidak melihat sanak saudara ataupun keluarganya waktu itu. Jadi, dia sendirian dan berpikir bahwa keluarganya sudah pulang ke rumah semua. Jadi waktu itu, ia ingin pulang ke rumahnya, tapi ia lupa akan jalan pulang rumahnya. Sehingga, dia membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan rumahnya itu. Ia berusaha mengingat jalan pulang ke rumahnya, sembari ia terus berjalan dan berharap ia menemukan keluarganya. Dan saking lamanya ia mencari, saat ia menemukan rumahnya, ternyata rumahnya sudah rusak dan tidak ada keluarganya di situ. Sehingga Dimas mencari tempat berteduh atau tempat tinggal untuknya, dan sialnya waktu itu, ia memilih rumahku untuk ditinggali sementara. Berikut ini merupakan rekaman suara antara aku dan keponakanku tentang Dimas. Mas itu Kayak apa, Dimas? sangat serem. Tapi aku gak takut sama Dimas. Mukanya kayak apa mukanya? Muka iki ini terus ini Dimas ini ujungnya ini terus pipinya ini terus rambutnya kuning, mukanya kuning, terus sepatunya kuning, terus dikageti ada Dimas aku. Motornya warna apa? Warnanya warna hitam. Ireng. Iya, Dhuwur enggak? enggak cilik. Sandi. Sak ini, Saiki ya. enggak sak bin, Angkel. bukan sak ini, sak dinase sak ini. Iki jenenge dinasiku cilik. Badannya kayak apa badannya? Kayak gini, kayak gini badannya. Kayak apa? Terus bajunya keangkat titik.
Terus terus Jaketan. ini dijaketi ini Heeh. dijaketi ini. Terus ini dikenekno. Terus ini dikenekno kel. Terus ini dikenekno. Ning ndi biasane metune Dimas? Apa? Dimas metune ning ndi biasane? Ngagetine. Nang kamarku. Waya kapan iku? Nanya aku melek. Aduh biar aja aku kaget. Waya melek ngono. Iya. Terus aku lihat. Aku sampai kaget kol. Dimas iku tekon dhisik. Teko main. Nang ndi Mbak Dimas? Aduh. Aduh, kok rene lho apa? Mungkin nomor iki, mungkin nomor dinas rusak. Jadinya rene. Omah Dimas rusak. Iya, Jadinya jadinya rene. Saiki gak ono wesan. Gono Ning ndi? dah. Wis meninggal. Dimas. Iya, Meninggal ning ndi? dah. Wis dikubur. Ndek ndi ngubure Dimas? Aduh pokoknya. Kanca-kancane Dimas gak ono, mek Dimas tok. Iya, Gak ono kancane Dimas. gono. Dewe ya. Temasiku kemarin habis kau tabak monto makanya dikubur mati wesan pas meninggal. Mungkin rumah dinas rusak makanya neng kene Ya mulutnya kayak apa mulutnya? kayak kuntilanak Mulut kayak ya? pocong. Mulutnya kayak apa mulutnya? Kayak iki aja ngene dikit abak iku menyeramkan. Irungnya kayak apa? Ini kayak ngene. Udah gitu aja dinase. Kok biasa, irung biasa ngene iki enggak? Enggak. Oh beda, beda. Kayak apa? Beda. Ya sing sakmene. Sakmene kono bolongane. Kono bolongane irungnya. Iya, Oh, lambene tapi ono bolongane. ya. Ono. Kupingnya kayak apa kupingnya? Kupingnya ngene. Kupingnya ngene. Oh, tajem dhuwur ngono. Iya, tajem. Oh, Kuping runcing. Iya. Kayak jarum. iya kayak jarum. Matane Tajem. sipit gede apa piye? Bunder ta apa piye? Matane. Ngene. Oh, ngono. Ya. Alisnya kayak apa? Alise ngene set ngene. Tempuk dari siji ta. Iya, tempuk dadi siji. Hmm. Nyasiku pokoknya nyelam. Loh, biasanya kok iso dolanan mbek iki ya, Dimas? Lapa? Mungkin kamar mandinya rusak mungkin sama omai. Lanang Dimas iku. Iya lanang. Lanang kabeh. Tangannya kayak apa tangannya Dimas? Anake lanang, papae lanang, mamae lanang. Tutuk wedok mama. Duduk Hah? kan gak kuntitan. Heeh. Rambutnya dawa enggak? Enggak. Enggak. Sandi Terus rambutnya Dimas. tangannya ngene. Terus tangannya gak bisa didiamkan. Tangannya iku kelas. Makanya nama iki jahit satu. Untuk sekarang, Dimas sudah tidak ada di rumahku. Mungkin aku akan mengulik lebih dalam tentang hidup Dimas apabila suatu saat nanti aku bertemu dengannya. Kamar mandi bagian belakang. Pernah suatu ketika saat kakak perempuanku memandikan keponakanku atau anaknya, terjadi suatu hal yang aneh. Jadi, di rumahku ada 2 kamar mandi, di mana yang satu terletak di bagian tengah rumah, sedangkan yang satunya lagi terletak di bagian belakang. Mungkin kalian yang mengikuti video ini dari part 1 tahu cerita tentang nenek-nenek yang dilihat keponakanku di kamar mandi. Nah, itu merupakan kamar mandi bagian tengah. Sedangkan cerita ini bertempat di kamar mandi bagian belakang. Jadi, kamar mandi bagian belakangku itu atapnya itu langsung genteng. Jadi tidak ada plafon atau penyekat di atasnya.
Dan yang di desa pasti kalian tahu, sebelum genteng biasanya di bawahnya itu seperti ada kayu panjang sebagai penyekat atau penompangnya. Nah, kamar mandi di bagian belakangku itu pas di bawah kayu panjang yang sebagai penompang itu. Waktu itu, kakak perempuanku memandikan keponakannya di kamar mandi bagian belakang ini. Kan sudah biasa apabila saat ibu memandikan anaknya, itu sekaligus bermain air di kamar mandi. Nah, itu juga yang dilakukan kakak perempuanku bersama keponakanku. Saat keponakanku mandi, kan sekaligus bermain-main dan tertawa-tawa bersama kakak perempuanku ini. Saat di tengah-tengah bermain-main dan tertawa, tiba-tiba keponakanku diam dan melihat atas. Kakak perempuanku diam juga waktu itu dan bertanya, "Kenapa?" Tapi keponakanku ini diam sambil memperhatikan lebih konsentrasi lagi melihat ke atasnya. Kakakku langsung bilang, "Hei, kenapa he? Ada apa?" Keponakanku yang melihat ke atas ini kan otomatis dia melihat kayu yang di atas itu kan. Terus tiba-tiba dia bilang gini, "Ma, ada mbah ma, ada mbah." Sontak waktu itu kakak perempuanku kaget dan langsung menyelesaikan mandinya keponakanku ini. Dibawalah kan langsung ke kamar dia dan kakak perempuanku sekali lagi tanya, "Mbahnya di mana?" Dan keponakanku menjawab, "Di kayu atas ma." Nah, kan kayu atas itu mepet sama genteng kan. Jadi otomatis si mbah atau nenek ini bergelantungan terbalik menghadap ke bawah saat dilihat oleh keponakanku. Oke, aku berharap ini tidak terjadi pada kalian saat kalian memandikan anak sepupu atau keponakan kalian. Oke, next. Tempat tidur Mbah Buyut. Sebelumnya aku perkenalkan dulu almarhum mbah atau nenek dari suaminya kakakku, namanya yaitu Mbok Yah. Anggap saja nama suaminya kakak perempuanku ini Steven. Jadi, Mbok Yah ini merupakan neneknya Steven dari bapaknya. Jadi bapaknya Steven punya ibu dan ibunya ini namanya Mbok Yah. Dan di rumah bapak dan ibunya Steven ini, kamar Mbok Yah ini dekat dengan toilet atau kamar mandi. Dan Mbok Yah meninggal itu waktu keponakanku atau anaknya dari kakak perempuanku ini waktu masih umur 3 bulan. Nah, waktu Mbok Yah meninggal ini, itu sudah jarang sekali berbincang-bincang tentang Mbok Yah. Dan kata kakak perempuanku, kan anaknya itu masih kecil. Jadi dia juga gak pernah bilang apa-apa tentang Mbok Yah. Dan semua keluarga itu paling berbincang-bincang tentang Mbok Yah itu cuma ya tentang kesukaannya Mbok Yah aja. Kayak Mbok Yah dulu itu suka ini, suka itu, kayak gitu. Dan tiba-tiba suatu saat keponakanku ini atau anaknya mbakku ini itu masuk ke kamarnya Mbok Yah dan bilang gini, "Ma, ini kamarnya Mbok Yah." Dan kasurnya almarhum Mbok Yah dulu ini kan menghadap utara dan selatan kan. Nah, tiba-tiba keponakanku ini nunjuk kasurnya almarhum Mbok Yah yang bagian selatan dan bilang gini, "Ma, ini kamarnya Mbok Yah. Dan Mbok Yah biasanya kalau tidur ngadep ke sini." Dan kalian tahu dulu almarhum Mbok Yah itu memang kalau tidur menghadap selatan. Oh ya, tambahan, dan keluarganya dari suaminya kakakku ini atau Steven juga kaget karena tidak ada yang pernah memberitahu atau berbincang-bincang tentang almarhum Mbok Yah dengan keponakanku ini. Jadi keluargaku dan keluarga suaminya mbakku sama-sama kaget. Next. Sesosok penampakan putih. Awal kejadian ini terjadi saat keponakanku berada di rumah tanteku. Dan kejadian ini terjadi setelah maghrib atau sekitar jam 6 sore.
rumah tanteku ini bersebelahan dengan rumahku atau hanya berjalan beberapa meter saja dari rumahku. Tanteku ini merupakan adik dari ayahku dan ia hanya tinggal bersama dengan satu anak perempuannya saja. Untuk detail kehidupannya tanteku tidak akan aku bahas di video ini. Kejadiannya diawali saat keponakanku ini diasuh oleh tanteku dan kebetulan sekali waktu itu anaknya tanteku ini masih bimbingan belajar atau les. Jadi hanya ada tanteku dan keponakanku saja di rumahnya atau hanya berdua saja. Hal ini biasanya dilakukan karena ibuku masih sholat. Jadi bergantian untuk mengasuh keponakanku. Ya kalian tahu sendirilah anak kecil. Kalau kita sholat pasti akan dirusuh, alhasil sholat kita tidak husu. Petang itu keponakanku bermain dengan tanteku di ruang tengah atau ruang TV. Mereka bermain bersama, tertawa bersama, bahkan suaranya terdengar hingga rumahku. Ruang tengah atau ruang TV tanteku itu lurus dengan pintu depan. Jadi, jikalau ada tamu, bisa dilihat jelas dari ruang TV di rumah tanteku ini. Karena pintu depan rumah tanteku ini terbuat dari kayu dengan bagian tengahnya itu kaca. Nah, waktu itu karena keasikan bermain dan tertawa dengan keponakanku, tanteku lupa untuk menghidupkan lampu depan rumah. Tapi lampu ruang tamu sudah hidup dari sore hari. Jadi, hanya luar rumah saja yang lampunya tidak hidup. Karena lampu depan rumah tanteku tidak dihidupkan, dan waktu itu sudah semakin gelap, alhasil apabila dilihat dari ruang TV, bagian depan rumah pasti gelap kan, soalnya nggak ada cahaya. Keponakanku ini kebetulan sangat aktif sekali. Ia merupakan tipikal anak yang memiliki energi besar. Jadi ia sangat suka sekali lari-lari ke sana kemari hingga ia merasa lelah untuk menghabiskan energinya tersebut. Pas waktu itu kan rumah bagian depan tanteku gelap dan keponakanku ini lari-lari bolak-balik hingga 3 kali dari ruang TV ke ruang tamu, balik lagi ke ruang TV. Dia lari bolak-balik dengan ketawa-ketawa dan riang pada waktu itu. Tapi pada waktu bolak-balik yang terakhir, dia lari dengan wajah ketakutan dan sedikit teriak. Sontak, respon tanteku langsung meluk dia dan bertanya, "Hei ono opo? Hei ada apa?" Dan keponakanku dengan ketakutan sambil menunjuk ke pintu depan dan bilang gini, "Ono putih-putih, pocong serem." Ada putih-putih, pocong seram. Dikarenakan waktu itu di rumah tanteku hanya ada 2 orang, yaitu tanteku dan keponakanku saja. Alhasil, tanteku langsung menggendong keponakanku ini dan mengantarkannya ke rumahku karena ketakutan. Oke, next, dan ini yang terakhir. Badut yang jahil. Di kamar ibuku atau kamar yang ditempati oleh keponakanku untuk tidur, itu ada sebuah meja rias dengan kaca yang besar dan lengkap dengan 2 laci di bagian kanan dan kirinya. Jadi total lacinya ada 4. Kejadian ini terjadi saat keponakanku bangun pada sekitar pukul 5 pagi atau subuh. Keponakanku kan tidur bersama ibuku di kamarnya. Nah, waktu itu ibuku sudah bangun dan langsung ke dapur untuk memasak nasi. Sedangkan keponakanku ini tidur di kamar ibuku sendirian. Waktu ibuku ke dapur untuk memasak nasi, ternyata keponakanku ini tiba-tiba kebangun sendirian. Dan tak berselang lama, dia menjerit menangis memanggil ibuku. Sontak ibuku langsung lari kan ke kamar untuk melihat keadaan keponakanku ini. Nah, saat ibuku sampai di kamar, ia melihat keponakanku menangis dengan menunjuk meja rias yang ada di pojok kamar.
dan ibuku saat itu langsung menenangkannya dengan membawanya ke ruang TV. Beberapa saat kemudian, kondisi keponakanku ini mulai tenang dan sudah bisa diajak bicara. Ibuku bertanya kepada keponakanku ini, "Opo, kenapa?" sambil mengelap air mata keponakanku. Dan kalian tahu apa jawaban dari keponakanku ini? Keponakanku ini menjawab seperti ini, "Mau enek badut kayak joker ndek mburine meja. Tadi ada badut seperti joker di belakang meja." Ibuku kaget kan waktu itu dan langsung bertanya, "Badutnya lapo? Badutnya ngapain?" Dan keponakanku menjawab, "Iku maju mundur no laci meja. Dee ono ndek mburine meja rias. Itu maju mundurkan laci meja. Dia ada di belakang meja rias." Ibuku terdiam beberapa saat waktu itu. Dan dalam keadaan hening, tiba-tiba ada suara laci yang seperti berderit dari kamar ibuku. Ibuku langsung ke kamar kan, melihat dari pintu kamar. Dan di dalam kamar, tidak ada apa-apa. Di belakang meja rias juga tidak ada apa-apa. Saat keponakanku ditanya seperti apa badutnya, ia hanya menjawab kalau badutnya seperti joker, tetapi memiliki kuku yang panjang dan biasanya digunakan untuk bermain-main, memaju mundurkan laci meja rias yang ada di kamar. Sekian cerita dari Aaron untuk kalian semua. Tidur nyenyak. Halo Sobs, kembali lagi di channel Blank Story. Setelah sekian episode, itu cerita dari Bang Aaron dan Bang Darwin. Kali ini saya sendiri, Bang Vin, akan menceritakan sebuah cerita yang bisa dibilang itu horrorcom ya teman-teman. Horrorcom itu adalah horror komedi. Jadi buat teman-teman yang mau mendengarkan cerita dari gua, Bang Vin, jangan lupa di subscribe channel Blank Story, di like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar kalian bisa merinding bareng. Oke, gak usah berlama-lama, inilah cerita dari gua. Oke. Oke, cerita itu gua lupa di tahun berapa, itu kurang lebih sepertinya di tahun 2018. Jadi kisah itu terjadi 2018, gue lupa hari apa, jam, pokoknya itu waktu itu pas gue itu malam itu latihan basket. Jadi gue ini pemain basket, latihan biasa di kota. Nah, jarak rumah gue dari kota itu, rumah gue mau ke kota itu sekitar kurang lebih 33 km. Jadi butuh waktu kurang lebih hampir 1 jam lah kalau kita naik santai. Nah, seperti biasa aku berangkat latihan basket di kota. Itu latihan seperti biasa sampai aku latihan itu kurang lebih sampai jam setengah 12 malam. Nah, jadi dari kota setengah 12 malam, selesai latihan pulang ke rumah itu gue ngebut ya kecepatan 60-90 lah, lumayan ngebut. Nah, itu sampai rumah sekitar pukul kurang lebih hampir jam 12 malam. Itu sepi banget, bener-bener sepi banget di daerah rumah gue. Nah, dan biasanya kalau emang gue pulang malam itu bapak gue pasti gerbang itu dikunci biasa, nggak dikunci pasang. Jadi kayak dikunci setengah gitu. Nah, jadi kayak disanglet lah gitu, disanglet tuh biar aku bisa buka. Nah, pas aku datang di depan rumah itu posisi aku dari kota pulang itu gerimis-gerimis ya. Jadi sampai dari kota setengah jam itu sampai rumah gerimis dan aku nggak pakai jas hujan. Pas sampai di depan rumah, pas gerimis juga itu gerbang masih disanglet. Nah, pas aku noleh ke kanan itu kan aku dari motor kan lurus saja. Pas aku noleh ke kanan dari gerbang lihat itu jarak gerbang ke pintu rumahku itu sekitar kurang lebih hampir 10 meter lah. Nah, ketika aku lihat dari gerbang ternyata ada sosok wanita di situ. Nah, sosok wanita itu berdiri pas di tengah pintu. Nah, di situ sontak aku kaget. Loh, setan nih. Aku mikir, wah setan ini kayaknya nih. Aku udah langsung pikiran itu puyeng kemana-mana udah. Kayaknya ini harus balik lagi ke kota, nggak tahu mau nginep di mana udah gitu. Yang penting selamat gitu kan. Pas aku perhatikan lagi, kok bener-bener diem. Itu posisinya itu cewek di tengah pintu masuk kamar, pintu masuk rumah itu berdiri pakai daster,
bunga-bunga, rambutnya agak keriting panjang. Wah, aku pikir apa ini, setan beneran. Aku coba beraniin diri walaupun deg-degan banget itu hati. Dan aku hadepin motor, aku dim, ternyata tetangga gua itu ya bisa disebut lah Bu K itu, inisial K. Nah, ibu ini ternyata itu ibu yang bisa dibilang apa ya, gangguan mental bukan. Ibu itu yang biasa seperti orang normal, namun ada sesosok yang masuk di dalam tubuhnya. Jadi udah melekat gitu loh. Dia itu. Jadi kadang dia seperti orang normal bisa kita ajak bicara, kadang emang ngomongnya ngelantur. Jadi ngomongnya ngelantur kayak ada yang jaga lah, kayak ada apa-apa itu dia tahu. Jadi pas dia itu berdiri di situ gue kaget, oh ternyata ibu ini. Aku tak buka pintu gerbang, sangletnya tak buka, masuk ke dalam motor. Pas posisi gerimis itu ketemu buka, aku itu udah deg-degan takut ini kayaknya kerasukan ibu ini ngomong ini gak jelas. Dia diem melihat aku, tatap-tatapan kita. Akhirnya ibu itu turun, datang ke aku dan ngomong gini, "Le, tolong copot no tali ini Mbak Rumina." Duh, aku kaget di situ. Dan for your information, Mbak Rumina itu sendiri itu yang katanya itu adalah sosok, entah dibilang jin atau setan, itu yang melekat di tubuhnya Ibu K itu. Nah, setelah dia ngomong, "Le, copot no tali ini Mbak Rumina." Itu di samping kananku kan ada, di rumahku ini ada 3 pohon mangga besar-besar. Pas di samping kananku itu pohon mangga gede. Jadi dari pohon mangga itu jatuh debu gitu. Aku kaget di situ. Wah, jamput gitu. Itu langsung lihat ke kanan, kok gak ada orang. Yang jatuh gak ada. Pohon mangga pun masih belum berbuah di situ. Setelah itu pas aku noleh lagi, dia itu agak kayak senyum gitu. Aku langsung gak pikir panjang, deg-degan, udah kayak mau copot jantung. Aku pegang tangannya, ayo, balik, wis bengi. Itu bahasa Jawa ya, itu artinya ayo pulang, udah pulang. Udah malam ini, udah malam. Ya anehnya dia bisa masuk ke rumahku itu padahal gerbang tuh udah disanglet tuh. Ternyata nggak tahu gimana caranya dia udah masuk ke dalam rumah itu. Itu yang jadi pertanyaan terbesarku sampai sekarang. Akhirnya aku seret dia, aku bawa, aku gandeng tangannya sampai ke rumahnya dia itu, dari jarak rumahku ke rumahnya dia itu sekitar 3 rumah lah. Jadi aku gedor-gedor pintunya, itu gedor-gedor panggil suaminya yang sekarang udah almarhum. Jadi kita doakan semoga almarhum tenang di alam sana. Itu waktu itu pas masih hidup itu Bapak T. Jadi Bapak T itu aku gedor-gedor pintunya depan, Pak T. Wah, ada yang bangun. Pas itu aku bener-bener kaget itu gitu. Pak T bangun gitu. Nggak tahu, yang penting aku selamat lah. Aku deg-degan udah panik. Pak T akhirnya dibuka. "Oh, ada apa, Lir? Ono opo, Lir? Ada apa?" "Ini loh, bojo sampean iki mudin-mudinnya aku bengi-bengi ini." "Loh, iya ta ini? Ini loh, suami istrinya ini loh malam masuk rumah saya, tahu kaget." "Loh, beneran ta?" gitu. "Iya ini bahaya ganggu ini malam-malam." "Loh, tadi lo tidur sama saya." Jadi Pak T ini nggak tahu kalau istrinya ini tadi tidur bareng dia. Jam 10 lah kurang lebih dia bilang tuh udah tidur samping dia. Dia nggak tahu buka pintu rumahnya, dikunci lagi. Dan dia itu nggak sadar sampai itu aku yang gedobrak-dobrak itu. Akhirnya setelah dari itu aku kembaliin dia. "Oh ya, makasih. Aku udah gak pikir, langsung lari dari situ. Kunci gerbang itu masih deg-degan banget. Posisi emang dia datang, ada dia, aku pikir setan. Pas gerimis pula itu kan berkecamuk di kepala itu, bingung kan apa ini, kira apa. Ternyata ibu itu, buka itu. Jadi nanti mungkin ada beberapa cerita yang selanjutnya ya mungkin ya. Itu berkaitan dengan ibu itu, kenapa ibu itu bisa begitu, bisa kayak kerasukan gitu, dan siapa Ibu Ruminah ini. Oke, terima kasih Bang Darwin dan Bang Aron. Mungkin itu saja cerita dari saya, Bang Vin. Oke, makasih. Catatan 10 Februari 2021. Dulu, ketika aku masih kuliah, aku kos di salah satu kosan yang dekat dengan kampusku. Karena jarak rumah dari kampusku yang lumayan jauh. Jarak rumah dengan kampusku itu sekitar 35 km atau kalau perjalanan sekitar 45 menit. Sehingga
Menurutku lebih efisien ketika aku berada di kosan, apalagi ketika aku ada kelas pagi. Aku pulang hanya hari Sabtu dan Minggu ketika perkuliahan sedang libur. Oh iya, aku berkuliah di jurusan kimia di salah satu universitas yang terkenal di kotaku. Jadi, pada waktu itu setelah aku pulang dari kampus, sekitar sore hari, atau kurang lebih jam 4:30 sore, sampai di kosan aku langsung beres-beres kamar, kemudian mandi, lalu aku tiduran sebentar sambil menunggu waktu maghrib tiba untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat maghrib, aku keluar untuk membeli makan malam karena hari itu sangat padat dari pagi hingga sore hari. Jadi aku tidak sempat untuk memasak sendiri, oleh karena itu aku membeli makanan dari luar. Setelah makan malam, aku memberikan sisa daging dan tulang ayam untuk kucing di kosku. Kemudian aku lanjutkan dengan sholat isya di kamarku. Setelah sholat isya, aku ingat waktu itu aku bermain game sekitar 20 atau 30 menitan lah, sekitar itu. Kemudian baru aku lanjutkan untuk mencari beberapa jurnal di internet untuk tugas akhirku. Karena aku merupakan mahasiswa jurusan kimia, mau tidak mau aku harus melakukan tugas akhir di laboratorium untuk melakukan suatu eksperimen atau suatu percobaan. Waktu itu, kalau tidak salah aku mencari jurnal hingga jam 11 atau 12 malam. Kemudian aku memutuskan untuk tidur. Nah, aku tidur kan selalu mematikan lampu supaya tidurku nyenyak dan ketika aku bangun aku merasa fresh atau segar badannya lah. Setelah aku mematikan lampu, aku langsung menutup mata waktu itu. Ketika mau jatuh ke alam mimpi atau mau tertidur, aku mendengar suara rintihan dari seorang cewek. Otomatis aku langsung membuka mata kan waktu itu. Bayangin aja, enak-enak mau tidur, tiba-tiba mendengarkan rintihan cewek, dan rintihan cewek itu ada di kos cowok. Semakin aku dengarkan suara rintihan cewek itu, seperti rintihan itu gabungan antara menangis dengan tertawa. Kalian pasti tahu kan, kalau orang yang lagi menangis dan tertawa menjadi satu itu seperti apa? Nah, itu yang aku dengarkan. Dan semakin dalam aku mendengarkan suaranya itu seperti di depan pintu kamarku. Gimana gak panik coba? Waktu itu di kos lagi sepi karena satu teman kosku pergi untuk jalan-jalan ke Bromo. Dan aku gak ikut karena aku sedang tugas akhir waktu itu kan. Terus aku kan inisiatif untuk mengintip dari jendela. Waktu aku intip dari jendela, aku melihat seorang cewek dengan rambut pendek sekitar sebahu, memakai daster berwarna biru, sedang memakan tulang belulang ayam yang sebelumnya aku kasih ke kucing. Sebelumnya aku meminta kalian untuk menutup mata dan membayangkan ketika kalian ingin tidur di kosan kalian yang sepi, tiba-tiba kalian mendengarkan suara rintihan cewek yang seperti sedang tertawa dan menangis secara bersamaan. Dan ketika kalian lihat ternyata cewek itu di depan kamar kalian sedang memakan tulang belulang. Waktu itu jantungku rasanya berdetak kencang banget kan. Karena rasa takut, bingung, deg-degan itu jadi satu. Kemudian aku tutup tirai jendela dan berdoa di dalam hati, meminta perlindungan dari Tuhan, agar ini makhluk ini tidak menggangguku. Ya kalau cuma makan gak apa-apa lah ya. Setelah aku berdoa, tiba-tiba suara rintihan yang gabungan antara ketawa sama menangis itu berhenti kan. Aku langsung coba cek lagi melalui jendela. Waktu aku buka tirai, ternyata dia sudah gak ada, sudah hilang, dengan beserta tulang belulangnya. Jadi,
tulang belulang yang ada di situ ikut lenyap. Yang tadinya aku kasih buat kucing itu ikut lenyap. Tanpa pikir panjang waktu itu, aku langsung menghidupkan lampu dan memutar musik waktu itu. Jadi aku tidur dengan diiringi musik dan lampu yang menyala waktu itu. Keesokan harinya, aku bangun dengan badan yang kerasa tidak enak seperti pegal-pegal, tapi untungnya hari itu aku melakukan kegiatan tugas akhir di laboratorium hanya malam hari saja, dikarenakan prosedur percobaannya membutuhkan waktu yang lama. Jadi, waktu pagi hari aku masih bisa santai sebentar dan dilanjutkan siang hari untuk meminta surat lembur kepada ketua jurusan agar malam harinya diizinkan untuk masuk laboratorium. Kan pada waktu itu masih maraknya COVID-19 atau Corona, jadi mahasiswa hanya diperbolehkan untuk melakukan penelitian tugas akhirnya itu di laboratorium hanya sampai jam 2 siang saja. Untuk lebih dari itu atau lebih dari jam 2, itu harus mengurus surat lembur terlebih dahulu dan kemudian meminjam kunci laboratorium kepada teknisi laboratorium. Jadi, aku pergi ke kampus sekitar jam 7:30 malam, kemudian parkir sepeda motor dan izin ke Pak Satpam yang sedang bertugas, lalu pergi ke laboratorium. Dan laboratorium yang sedang aku gunakan itu tempatnya berpisah dengan jurusan atau berbeda gedung. Dan waktu itu sialnya yang sedang lembur hanya aku saja di laboratorium anorganik. Waktu aku memasuki laboratorium itu, ya seperti tidak ada apa-apa awalnya. Aku melakukan rutinitas yang sama, yaitu mematikan alat yang digunakan sebelumnya, mencuci peralatan laboratorium yang aku gunakan, kemudian melakukan prosedur tugas akhirku. Aku melakukan hal itu hingga pukul 11 malam. Hal ini dikarenakan aku sendirian, biasanya tidak selama itu. Soalnya biasanya aku dibantu oleh temanku. Tetapi pada waktu itu temanku masih ada urusan di rumahnya. Nah, kan kondisi di laboratorium atau di gedung itu kan sepi sekali kan, cuma aku yang melakukan percobaan atau nge-lab lah. Bahkan aku bisa mendengarkan suara jangkrik dari luar saking sepinya. Setelah beberapa lama aku selesai melakukan percobaanku, aku lanjutkan berbenah untuk pulang. Nah, pada waktu pulang ini ada suatu kejadian. Jadi, laboratorium anorganik ini letaknya kan di atas atau di lantai 2. Nah, laboratorium anorganik ini lurus dengan laboratorium organik. Jadi, tangga untuk naik ke atasnya itu di tengah-tengah laboratorium anorganik dan laboratorium organik. Jadi, dari pintu laboratorium anorganik itu kan pasti kelihatan laboratorium organik kan, di mana pintu laboratoriumnya itu semuanya terbuat dari kaca. Jadi kelihatan isi dalamnya dari luar. Waktu aku selesai, sudah beres-beres, mematikan lampu, ruangan, lalu aku mengunci laboratorium anorganik, dan saat aku berbalik badan, otomatis badanku kan searah dengan pintu laboratorium organik kan. Waktu itu aku kaget sekaget-kagetnya, karena aku melihat sesosok kerangka tulang manusia seperti menggoyangkan badannya ke kiri dan ke kanan. Dan saat itu aku terdiam terpaku kan. Dan semakin lama, dia semakin cepat menggoyangkan badannya. Sampai terdengar bunyi dari kerangka tulang itu. Gak pikir panjang, aku lari menuju tangga ke bawah, lalu lari menuju pos satpam. Dan Bapak Satpam waktu itu tanya, kenapa kok lari gitu kan? Aku jawab aja, gak apa-apa Pak, cuma kelihatan sesuatu. Terus aku izin ke Pak Satpam untuk pulang.
Mungkin Bapak Satpam sudah terbiasa untuk melihat hal-hal seperti itu. Jadi dia cuma mengangguk-anggukkan kepalanya saja waktu itu. Dan aku langsung pulang ke kosan waktu itu dengan kepala yang penuh dengan pikiran. Tapi untungnya waktu itu di kosan, alhamdulillahnya gak ada apa-apa. 2 hari kemudian aku pulang ke rumahku karena hari itu hari libur untuk perkuliahan. Di rumah dari pagi hari hingga sore hari itu tidak ada yang aneh hingga sampai waktu malam hari. Aku waktu itu tidur jam 9 malam dan bermimpi. Dalam mimpiku, aku itu sedang di suatu tempat seperti di gunung dan seperti melakukan perjalanan. Nah, aku dalam mimpi ini melakukan perjalanan ingin melewati gunung ini. Tapi di tengah-tengah perjalanan itu seperti ada rintangan atau halangan, kayak tiba-tiba dikejar sesosok gorila yang berbulu lebat. Jalan yang ditutup oleh ribuan anak kecil. Jadi buat melewatinya aku harus memanjat tebing terlebih dahulu. Dan yang terakhir, dalam mimpiku itu aku dikejar oleh sesosok cewek atau wanita yang melayang di udara. Atau terbang lah istilahnya. Hingga sampai aku berhasil melewati gunung itu. Dan aku dalam mimpiku melihat diriku sendiri yang sedang tertidur di atas kasur, di atas batu besar. Jadi aku mimpi melihat aku sedang tidur. Ya kayak gitulah. Kemudian dalam mimpi aku sadar aku harus masuk ke tubuhku yang sedang tertidur itu. Kemudian aku langsung masuk ke tubuhku yang itu. Dan tiba-tiba aku terbangun dari tidurku. Saat aku melihat jam, waktu masih menunjukkan pukul 1 malam. Alhasil karena mimpinya aneh, aku langsung sholat malam waktu itu di tempat sholat rumahku. Waktu sholat itu tidak terjadi apa-apa. Tapi setelah masuk kamar, aku mendengarkan suara barang yang jatuh dari atas ke bawah dari tembok luar kamarku. Waktu itu aku kira kucing yang jatuh kan. Tapi suaranya kok keras banget. Jadi aku buka jendela untuk melihat apa yang jatuh. Tapi saat aku melihat, gak ada apa-apa. Ya tidak ada apa-apalah. Bekas jatuhnya pun gak ada. Waktu itu aku masih berpositif thinking lah. Mungkin kucing jatuh kemudian lari kan entah kemana. Sehingga saat aku melihatnya kucingnya itu udah gak ada di situ. Tapi itu hanya asumsiku saja. Tapi kemudian saat aku menutup jendela, aku mencium bau yang wangi sekali. Seperti wangi parfum yang sangat pekat. Tapi bukan wangi bunga. Wanginya itu harum. Tapi gak bisa dideskripsikan kayak parfum yang pekat gitulah. Semakin aku cium wanginya, itu semakin wangi banget. Aku cari asalnya dari mana, tapi gak ketemu asalnya dari mana. Dan kemudian waktu aku mencium lagi, wangi yang harum tadi, tiba-tiba wanginya itu berubah menjadi busuk. Seperti bau telur yang sudah busuk dan pecah. Baunya sampai membuat aku mual waktu itu. Dan sepertinya arah baunya itu dari jendela kamarku. Tapi aku gak habis pikir. Waktu itu aku langsung semprot pewangi ruangan di kamarku. Main aman aja lah. Mengaktifkan alarm, langsung tidur. Dan pada waktu aku bangun, baunya kayak lenyap gitu. Padahal aku tidur sekitar 1:30 pagi dan bangun jam 4 pagi buat sholat subuh. Keesokan malamnya, teror ini masih berlanjut. Jadi kan di kamarku itu ada cermin. Cermin tua. Ini foto aslinya aku cantumkan. Nah, waktu malam itu kan aku masih siap-siap untuk tidur kan. Dan
Waktu mau tidur, aku bercermin kan. Dan kalian tahu, gerakan di cermin itu seperti delay. Maksudnya, gerakannya lebih lambat daripada pergerakanku. Otomatis aku kaget waktu itu kan. Tapi itu terjadi beberapa waktu, jadi agak lama. Dan kemudian, bayanganku yang di cermin itu nggak delay. Atau sesuai lah dengan pergerakanku. Kayak tiba-tiba aja gitu. Jadi, yang awalnya kayak delay, terus tiba-tiba nggak delay. Dan itu di cermin, bukan di smartphone atau gadget lah. Nah, waktu itu aku mikir, kayaknya aku kelelahan ini. Kan walaupun aku seharian gak ngapa-ngapain sih waktu itu. Tapi masih berpikir positive thinking lah. Kemudian aku lanjut memejamkan mata dan mau tidur. Nah, waktu aku memejamkan mata, aku mendengarkan suara ketukan. Suara ketukannya itu lambat, kayak ginilah mungkin suaranya. Jadi, suaranya itu aku cari asalnya dari mana. Aku cari kan asalnya suaranya dari mana. Dan ternyata asal suaranya itu dari cermin tua yang ada di kamarku itu. Terus aku kira kan dari belakang cermin kan suaranya. Jadi mungkin ada sebuah binatang atau apa gitu yang membuat suara. Di belakang cermin itu aku lihat gak ada apa-apa. Kemudian aku sadar, ternyata suaranya itu dari dalam cermin. Dan saat aku bercermin, aku kaget sekaget-kagetnya. Aku melihat ada sebuah muka di pojok cermin kayak gorila yang berbulu lebat. Nah, saat aku melihat sosok itu, kemudian cermin itu seperti bergetar gitu otomatis. Jadi kayak bergetar gitu. Otomatis aku kan agak menjauh dari cermin itu kan. Dan tiba-tiba cermin itu diam. Saat aku lihat kaca dari cermin itu, sosoknya udah gak ada lagi. Sosok gorila yang berbulu itu udah gak ada. Dan aku langsung tidur di kamar kakakku waktu itu. Ya, sekian cerita dari Aaron. Apabila Aaron ada salah kata, Aaron meminta maaf sebesar-besarnya. Dan untuk kalian semuanya, tidur nyenyak. Cerita ini aku tulis 6 Agustus 2018. Hal yang kualami merupakan pembaruan dari hidup yang tak pernah kulupakan dan merupakan rasa warna yang ada di hidupku. Sebelumnya, tanggal 4 Agustus 2018, saat bangun tidur, aku merasakan sesuatu hal yang sedikit aneh terjadi kepada diriku. Aku merasakan sebuah jeritan-jeritan dunia berkecambuk di dalam kepalaku, di mana tahun itu aku masih memiliki sedikit pengalaman dalam hal-hal yang di luar nalar. Berbeda dengan diriku yang sekarang, yang sudah tumbuh dan masih akan tumbuh terus-menerus seperti layaknya tumbuhan. Karena pada waktu itu 4 Agustus 2018 merupakan hari Sabtu, di mana itu merupakan hari liburnya kegiatan perkuliahan. Pada hari itu, posisiku sedang di rumah. Jadi, hal yang kualami waktu pagi hari saat bangun tidur atau saat aku merasakan jeritan-jeritan dunia di kepalaku, posisinya aku sedang di kamarku, di rumahku. Pada waktu itu, 4 Agustus 2018, pagi hari di rumah,
aku lalui seperti hari-hari biasanya. Aku cuci-cuci, beres-beres kamar, mandi, lalu bermalas-malasan. Kulalui hari itu dengan sebagaimana mestinya, karena hari Senin hingga Jumat, jadwal perkuliahanku sangat padat. Dari pagi hari hingga sore hari, kulalui seperti biasanya. Walaupun di pikiranku tetap masih sedikit ada rasa yang mengganjal karena teriakan itu. Malam harinya, aku ditugaskan untuk menjadi panitia ekstrakurikuler paskibra di SMA ku yang dulu. Walaupun aku sangat membenci hal itu, tapi tetap aku datang karena didesak oleh temanku. Aku membenci datang ke suatu tempat pada malam hari karena kalian tahu sendiri, penglihatanku lebih tajam daripada manusia pada umumnya. Apalagi malam hari di sekolah itu sangat membuatku tidak nyaman. Malam itu aku melihat hal-hal yang tak kasat mata dengan semua bentuk di sekolahku yang dulu. Dari mulai sosok kurus dengan tinggi sepohon kelapa, perempuan melayang dengan keadaan terbalik di atas kelas, anak kecil yang memiliki 2 kepala, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kusebutkan satu persatu. Setelah selesai berkegiatan, aku langsung pulang pada waktu itu, dikarenakan jarak rumah dengan sekolah SMA ku dekat, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Sesampainya aku di rumah, aku membersihkan badanku dan langsung ke kamarku. Untuk ibadah semua sudah kulakukan sebelumnya di sekolah. Rasa aneh yang kualami pada waktu pagi hari akhirnya mulai terpecah sedikit demi sedikit. Kulakukan penglihatan jarak jauh atau penerawangan, dan itu sangat menjebak diriku, di mana aku mulai diganggu dengan makhluk yang tak kasat mata. Awalnya aku hanya ingin mengetahui apa yang membuatku resah dengan cara penglihatan jarak jauh atau penerawanganku. Ternyata aku salah. Penerawangan itu malah mengundang sesuatu yang tak kasat mata, yang akhirnya membuatku harus mengusir mereka semua dalam beberapa waktu. Malam itu penglihatanku terpecah. Pikiran atau penglihatan jarak jauhku terpecah ke lebih dari 10 penjuru tempat, di mana aku bisa melihat semua tempat itu dengan jelas dalam sekali waktu atau bersamaan. Jadi aku melihat 10 tempat itu dalam sekali lihat. Aku melihat penglihatanku terpecah ke beberapa bagian tempat. Ada yang bagian timur, utara, barat, dan selatan. Dan aku juga melihat adanya pergeseran dunia yang sangat menakutkan bagiku. Seperti suara getaran yang akan memakan korban jiwa. Malam itu, pikiran-pikiran yang aneh itu kubuang begitu saja, tanpa kupedulikan sama sekali. Tapi, kalian tahu hal apa yang selanjutnya terjadi keesokan harinya? Ya, keesokan harinya, pada waktu malam hari, tepatnya tanggal 5 Agustus 2018, terjadi gempa di suatu tempat yang pasti kalian tahu. Tidak akan aku sebutkan nama tempatnya, di mana gempa itu menelan banyak korban jiwa. Selanjutnya, aku menulis cerita ini 7 Agustus 2018 dengan judul Terpecahnya Pikiran ke Dalam Tempat Aneh. Setelah kejadian sebelumnya, kemudian keesokan harinya aku tersadar bahwa sesuatu yang aneh terjadi di dalam pikiranku. Hal ini mungkin terjadi karena saat teriakan-teriakan berkecambuk di dalam pikiranku, aku malah ingin mencari tahunya dengan penglihatan jarak jauhku atau penerawangan. Dan ternyata saat aku melakukan penglihatan jarak jauh itu, pikiranku malah terpecah dan tidak bisa kembali seutuhnya. Aku baru sadar jikalau pikiranku mulai berserakan kemana-mana dengan arah yang acak dan tak jelas. Saat pikiranku terpecah ke beberapa tempat, aku melihat suatu tempat yang paling aneh menurutku. Jadi, pikiranku tertuju di tengah laut samudra yang di dasarnya terdapat sebuah kerajaan yang sudah tertelan oleh air. Dan tempat yang aneh kedua yaitu seperti lubang hitam di dasar laut yang berada pada pusat gempa yang sebelumnya terjadi. Sebelumnya, saat aku sedang melakukan penglihatan jarak jauh atau penerawangan, aku melihat wajah menyeramkan seorang laki-laki yang menghalangi penglihatanku.
Ia memiliki ciri-ciri dengan wajah rusak, warna kulit hijau keputihan, seperti sudah membusuk, rambut sedikit keriting, mata berwarna putih, dan seperti mau copot. Ia memiliki mulut yang besar dan lebar, gigi besar, runcing, dan tajam. Ia juga memiliki hidung yang sudah usang atau rusak dan hanya terlihat tulang hidungnya saja. Ukuran tangannya juga lebih panjang daripada ukuran kakinya. Ini aku sematkan foto persebaran pecahan pikiranku pada waktu itu. Hal yang paling kusesalkan saat itu adalah hal tersebut terjadi pertama kali padaku. Efek yang diterima oleh tubuhku bukan main-main, yakni yang pertama pasti tubuhku menolak dengan cara mengeluarkan lewat mulut atau muntah. Dan yang kedua yang dialami oleh tubuhku yaitu kekurangan energi yang membuat tubuhku lemas. Pada waktu itu kebingungan menyerang pikiranku dengan sekejap tanpa belas kasih. Akhirnya tanpa pikir panjang aku meminta bantuan saudaraku. Seperti yang kalian pikir, saudaraku mempunyai kemampuan lebih daripada manusia umumnya, atau biasa disebut memiliki indera keenam. Pertama, aku cerita padanya tentang apa yang kualami sebelumnya. Dia bilang bahwa aku melihat terlalu jauh dan tidak bisa kembali pulang ke tubuhku sendiri. Akhirnya dia membimbingku untuk bisa mengontrol pikiranku lagi dengan sesuatu yang tidak bisa aku sebutkan di sini. Dan apa yang kulakukan saat itu berhasil. Pikiranku yang terpecah kini kembali padaku lagi. Tetapi masih ada 2 pikiran yang masih terpecah dan belum kembali padaku lagi. 2 tempat itu masih terngiang-ngiang hingga sekarang. 2 tempat itu yakni berada di bagian selatan atau di laut dan di bagian timur di dekat pusat gempa. Seharian aku dilanda cemas oleh pikiranku sendiri waktu itu. Akan kuceritakan gambaran tempat aneh saat pikiranku terpecah saat itu. Pertama, bagian selatan, singgasana dasar laut. Singgasana atas sebuah kerajaan merupakan tempat atau rumah untuk seorang raja, ratu, atau bangsawan. Dalam gambaran pikiranku yang terpecah kemana-mana, aku melihat sebuah singgasana megah di dasar laut. Singgasana yang kulihat tersebut sangat besar dan megah sekali. Tetapi tempatnya seperti sudah ditinggal beratus-ratus atau beribu-ribu tahun lamanya. Di sebelah kanan, di bagian depan singgasana itu, ada sebuah patung besar yang bila dilihat baik-baik seperti sesosok pria yang berdiri dan memakai mahkota di kepalanya, dengan tangan yang sedang membawa senjata seperti pedang atau tombak. Mungkin dulu ia pada zamannya adalah seorang raja atau pemimpin di sana. Jikalau dilihat dari penampilannya, sepertinya raja yang memimpin kerajaan ini memiliki karisma yang tinggi, kebijaksanaan yang luar biasa, dan ketampanan yang tak tertandingi. Dibuktikan dengan ada beberapa patung kecil di sebelah patung besar raja itu, di mana patung kecil itu seperti mengagumi sosok patung besar itu. Sedangkan di sebelah kiri bagian depan kerajaan terdapat seperti bekas buah taman dengan ditandai seperti tumpukan batu yang rapi dan tersusun, laksana menara kecil dan lengkap dengan hiasan-hiasannya. Di sebelah batu itu juga ada tempat duduk dari batu yang mungkin dulunya dibuat untuk bercengkrama orang-orang. Batu-batu di sana terlihat kokoh walaupun ada di dasar laut. Terdapat pula gerbang utuh di depan singgasana lengkap dengan menara penjaga yang sudah rusak. Jiwa dan pikiranku saat itu terbawa melayang ke dalam sebuah arus laut yang membuatku dapat mendengar sebuah keramaian kerajaan sebelum kerajaan itu tersapu oleh laut. Keanehan yang kualami pada penglihatanku waktu itu yakni hanya kerajaan itu yang tersinari oleh cahaya matahari. Namun selain atau di sekitar wilayah kerajaan itu gelap seperti malam hari atau tidak disinari matahari. Yang kedua, kegelapan lubang hitam yang tak berdasar. Sedikit yang ku tahu tentang lubang hitam ini. Letak lubang hitam ini sepenglihatanku dahulu yakni di dekat Pulau Nusa Tenggara.
Aku tidak akan menyebutkan terlalu detail untuk lokasinya. Yang ku tahu tentang lubang hitam ini, yakni lubang hitam ini seperti bola besar, berwarna hitam, kosong, seperti tidak memiliki dasar. Anehnya, lubang ini memiliki energi yang tinggi yang membuat setiap apapun yang di dekatnya akan tertarik. Bahkan, pada waktu itu, sebagian dari energiku masuk ke dalam dan tidak bisa keluar lagi. Entah apa yang ada di dalam lubang hitam itu, aku pun tak tahu. Oh ya, gambaran lubang hitam yang tak berdasar itu seperti sebuah portal hitam besar, tetapi dia pipih atau lebar sampingnya hanya beberapa sentimeter saja. Halo Sobat Blank Story, bersama saya Darwin. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang pulau di daerah Jawa Timur, tepatnya di selatan Jember, yaitu Pulau Nusa Barong. Kisah ini terjadi di kisaran tahun 2006. Yang mengalami kisah teror ini adalah Bapak Darwin sendiri. Langsung saja kita mulai ceritanya. Awal mula di mana Bapak Darwin, sebut saja Pak Agus ya. Jadi Pak Agus ini sangat suka memancing di sungai atau di laut. Dikarenakan hobinya yang sangat suka memancing, akhirnya Pak Agus memutuskan untuk membeli sebuah kapal kecil untuk berbisnis sebagai nelayan dengan membayar orang untuk menangkap ikan di laut. Jadi Pak Agus membeli kapal, namun ia tidak ikut nelayan, hanya pegawainya saja. Setelah cukup lama berbisnis nelayan di laut, akhirnya Pak Agus penasaran ingin merasakan sensasi menangkap ikan di tengah laut. Pada suatu hari, akhirnya Pak Agus memutuskan untuk ikut menangkap ikan bersama pegawainya. Dengan berpamitan selama 2 hari kepada keluarga untuk menangkap ikan di laut, akhirnya Pak Agus berbekal dengan peralatan lengkap, pancing, tenda, genset listrik, yang akan digunakan untuk menepi di sebuah pulau, yaitu Pulau Nusa Barong. Jika orang daerah Jawa Timur pasti paham dengan keberadaan pulau tersebut. Setelah berpamitan dengan keluarga untuk pergi memancing bersama pegawainya, akhirnya Pak Agus berangkat ke pantai selatan, yaitu Pantai Buker. Setelah semua persiapan tersedia, dari bahan bakar, kapal, dan lain-lain, akhirnya Pak Agus dan pegawainya, sebut saja Joko dan Supri. Jadi Pak Agus berangkat dengan 2 orang, total jadinya 3 orang. Pertama-tama kapal melewati pintu masuk antara sungai dan laut, yaitu daerah Pelawangan namanya. Dari cerita masyarakat sekitar, bahwa selain pintu masuk kapal-kapal yang akan berlayar untuk ke laut, bahwa Pelawangan yaitu gerbang masuk Keraton Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Bagi yang paham dan memiliki mata kebatinan yang kuat, mereka akan melihat sebuah gerbang dan pasar. Singkat cerita, akhirnya Pak Agus dan rombongan berhasil melewati Pelawangan dengan selamat. Setelah di tengah laut, akhirnya Pak Agus menikmati proses memancing ikannya. Pada waktu itu siang hari ya. Joran atau pancing Pak Agus akhirnya disambar ikan. Dengan tenang Pak Agus menarik ulur benang pancing. Akhirnya giant fish didapatkan oleh Pak Agus seberat 3 kilo. Waktu menunjukkan pukul 4 sore, akhirnya Pak Agus beserta rombongannya menepi di Pulau Nusa Barong. Dengan segala persiapan, semua diturunkan di tepi pantai. Pak Agus melihat di sekitar kedalaman hutan ada sebuah gua. Dalam benak Pak Agus, enak nih. Ntar tidur di gua aja, pakai genset hidupin lampu. Setelah siap-siap, Pak Agus menunaikan sholat asar. Di antara rombongan, hanya Pak Agus yang sholat. Matahari mulai terbenam, api unggun sudah disiapkan oleh Pak Joko, dan ikan hasil tangkapan pun sudah dibakar oleh Pak Supri. Setelah menunaikan sholat maghrib, Pak Agus dan rombongan siap santap ikan bakar. Dengan ngobrol santai tentang Pulau Nusa Barong yang tak berpenghuni manusia, banyak cerita nelayan yang berkata melihat ular sebesar pohon kelapa melintas dan hewan buas lainnya. Menurut saya pribadi masuk akal, dikarenakan memang Nusa Barong
benar-benar tidak berpenghuni oleh manusia. Pohon-pohon besar di sana sini sangat banyak, hampir seperti Jurassic Park. Setelah hampir larut malam, Pak Agus mengajak Pak Joko dan Supri untuk istirahat di gua. Pak Joko bilang, "Kita di sini saja, Pak. Tapi pantas saja, di gua ada makam sesepuhnya, Pak." Pak Joko tidak berani bilang aneh-aneh pada waktu itu, hanya kata kunci saja. "Oh alah, oke kalau gitu, saya agak perbatasan hutan aja," bilang Pak Agus. Setelah menghidupkan genset beserta lampu penerangan, Pak Agus menyiapkan sleeping bag-nya. Sebelum tidur, Pak Agus menunaikan sholat isya terlebih dahulu, baru istirahat. Dilihatnya, Pak Joko dan Supri sudah terlelap di tepi pantai. Jarak antar mereka tidak jauh, hanya sekitar 15 meter. Baru sekitar 5 menit rebahan, Pak Agus terkaget-kaget tiba-tiba di depan Pak Agus. Di semak-semak hutan muncul sosok misterius dengan berbadan manusia, namun berkepala anjing berlari mendekati Pak Agus. Kemudian menggigit sarung yang dikenakan Pak Agus sebagai selimut, seperti ingin menyeret Pak Agus memasuki hutan. Alhamdulillahnya, Pak Agus langsung membaca ayat kursi. Sontak makhluk tersebut langsung melepaskan, kemudian makhluk tersebut lari menuju hutan. Anehnya, Pak Joko dan Supri tidak terbangun sama sekali mendengar perlawanan Pak Agus terhadap makhluk tersebut. Karena takut makhluk tersebut kembali lagi, akhirnya Pak Agus mengambil wudhu, kemudian bersila sambil membaca ayat kursi dan wiritan. Ini benar-benar pengalaman yang sangat mencekam yang dirasakan oleh Pak Agus. Keesokan harinya, setelah kejadian tersebut, Pak Agus menceritakan kepada Pak Joko dan Supri, karena hanya diam dan berkata bahwa makhluk itu bernama Baong. Dan bukan hanya satu saja, mereka seperti berkelompok, seperti siluman. Makanya Pak Agus, saya nggak berani tidur dekat hutan. Mending saya tidur dekat pesisir, sahut Pak Joko kepada Pak Agus. Kalau gitu, hari ini kita langsung pulang saja ya. Yang harusnya Pak Agus 2 hari lagi masih ingin memancing, akhirnya menjadi 1 hari dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Mungkin menurut saya makhluk tersebut terasa kepanasan dikarenakan dalam rombongan Pak Agus hanya Pak Agus saja yang sholat. Pelajaran yang bisa kita ambil dalam cerita Pak Agus, dimanapun kita berada, tetap melaksanakan ibadah yang kita percaya dan tetap selalu ingat Allah agar terlindungi dari hal yang tak terduga. Terima kasih, Sobat Blank Story.